Hai BBC Geng, semoga sehat dan bahagia selalu. Sumedang memang keramat dan masih menyimpan banyak cerita mistis. Kabupaten dengan slogan Sumedang Kota Budaya yang tertulis di gerbang selamat datang ini dahulunya merupakan pusat kerajaan Sunda. Konon katanya, kekuasaannya sampai Banten dan daerah-daerah lain di Jawa Barat yang saat ini sudah menjadi kabupaten sendiri-sendiri. Banyak sekali cerita-cerita rakyat yang sampai saat ini masih dipercayai dan diyakini kebenarannya oleh sebagian besar penduduk di sana. Berikut BBC akan membahas tentang mitos atau kepercayaan yang ada di Sumedang. Tapi sebelum ke pembahasannya, kami mohon untuk BBC meluangkan waktunya untuk like dan subscribe channel ini sebagai penyemangat kami mengembangkan channel ini. 1. Mitos Jalan Cadas Pangeran. Beberapa faktor menjadi alasan disematkannya julukan seram pada jalan yang sudah dibangun sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda tersebut. Jalannya yang berkelok dan memiliki beberapa tikungan tajam membuat pengendara harus ekstra waspada melewati jalan tersebut. Sejarah kelam masa lalu ketika pembuatan jalan pada zaman Hindia Belanda pun memperkuat julukan seram yang melekat pada jalan yang menghubungkan Bandung sampai Sumedang tersebut. Tak heran banyak mitos dan kepercayaan yang beredar di masyarakat tentang Cadas Pangeran. Di antaranya adalah dipercaya pengendara mobil atau motor diharuskan melempar rokok yang sudah nyala sebagai penanda pamit pada penguasa di sana, dan beredar pula kepercayaan akan adanya ular yang sangat besar di dasar jurang. 2. Mitos Bendungan Jati Gede. Masih banyak warga yang percaya dengan hal-hal mistis, begitu pula sejumlah warga yang tinggal di sekitar Waduk Jati Gede. Meski secara resmi baru dibuka 2 tahun lalu, Waduk Jati Gede sudah memiliki banyak cerita mistis yang tersebar di sekitar waduk. Di antaranya adalah di Waduk Jati Gede dihuni oleh makhluk astral yang menyerupai kepiting putih dan buaya putih. Konon makhluk ini menjadi penguasa di daerah ini dan tak jarang meminta korban pada orang-orang yang tidak waspada saat berenang atau mencari ikan di daerah ini. 3. Mitos kata enyeng untuk menyebut ucing. Sumedang memang keramat, namun desa yang satu ini lebih keramat lagi. Ada yang berbeda ketika Anda berkunjung ke sebuah desa di Sumedang, Jawa Barat. Desa tersebut bernama Desa Cipancar, yang jaraknya kurang lebih 5 km dari arah alun-alun Sumedang, atau bisa ditempuh selama kira-kira 15 menit dengan naik kendaraan. Desa yang masih asri dengan hamparan sawah. Dan juga terdapat sungai yang mengalir jernih dari kaki Gunung Gajah. Ternyata menyimpan pantangan atau biasa orang Sunda menyebut dengan kata pamali. Kata enyeng adalah kata ganti untuk kucing bagi warga desa ini. Meskipun orang sini telah merantau atau tinggal di daerah lain, pantangan ini masih tetap dihormati sampai sekarang. Ucing adalah nama leluhur penduduk Cipancar. Zaman dahulu memang masih sering menamai orang dengan nama binatang, contohnya Prabu Gajah Agung, Hayam Wuruk, Gajah Mada, dan lain-lain. Nama ucing sendiri adalah nama leluhur Cipancar yang memiliki nama asli Sunan Umbara. Konon, apabila salah satu dari warga melanggar pantangan tersebut, akan terjadi hujan besar yang disertai petir di mana-mana. 4. Pelet Marongge. Ketenaran dan kemasyhuran pelet Marongge sudah tidak diragukan lagi. Banyak yang mempercayai akan mitos bila berziarah atau menginap di makam buyut Marongge akan mendapat pengasihan. Legenda itu bermula dari hiduplah 4 orang putri yang cantik jelita serta memiliki kesaktian tinggi di sebuah kampung bernama Babakan. Putri yang sulung bernama Embah Gabuk, yang kedua bernama Embah Setayu, dan ketiga bernama Embah Naibah, yang bungsu bernama Embah Naidah. Berkat kecantikannya itulah banyak raja dan kesatria tertarik untuk melamar dan mempersuntingnya. Salah satunya ialah Raja Subangkala dari Kerajaan Subang yang ingin mempersunting Embah Gabuk. Berkat kecantikannya dan kesaktiannya, raja pun bertekuk lutut pada Embah Gabuk.
Hingga saat ini, makam Mbah Gabuk sering diziarahi para pencari pemikat atau pelet. 5. Larangan memakai baju batik. Memakai baju batik bagi keturunan Mbah Jaya Perkasa ternyata dilarang loh BBC geng. Bagi keturunannya saat berziarah ke makamnya di Gunung Rengganis, Sumedang, Jawa Barat. Konon hal ini terkait sumpah yang diucapkan Mbah Jaya Perkasa saat menghilang tanpa bekas di gunung tersebut, usai menghadap Sang Raja Prabu Gesan Ulun. Mbah Jaya Perkasa atau Sang Hyang Hau adalah salah satu patih kerajaan Sumedang Larang. Saat diperintah Raden Angka Wijaya atau lebih dikenal sebagai Prabu Gesan Ulun, sumpah ini terucap tak kala Mbah Jaya Perkasa pulang berperang dan mendapati kerajaan Sumedang Larang sudah pindah. Sumpahnya adalah, jika anak cucuku atau siapa saja yang hendak menengok kuburanku, janganlah memakai kain batik dari Jawa. Nah, itu sebagian mitos dan kepercayaan yang masih dipegang teguh sebagian orang di Sumedang. Masih banyak mitos-mitos yang belum BBC sampaikan, tetapi pada dasarnya kita harus saling menghargai akan budaya dan kepercayaan masing-masing, agar terbina kerukunan yang harmonis selamanya.